Alhamdulillah di kesempatan kini kita akan kembali melanjutkan lagi pada tema sulukul kibar ma'al anzal, sikap seorang yang terhormat menghadapi orang yang terhina. Ini adalah sebuah ulasan syair Imam Syafi'i yang berkaitan dengan sikap beliau, bagaimana menghadapi cacian, menghadapi makian, menghadapi orang-orang yang memang hina dari asalnya terhadap orang-orang yang mulia. Dan ini adalah sebuah sebuah kelaziman hidup ya. Kelaziman hidup namanya juga kondisi sehari-hari, kondisi namanya orang kadang-kadang suka ada yang dengki dan sebagainya. Ya itulah kehidupan. Kadang-kadang kita menghadapi hal yang demikian. Dan lalu bagaimana ulasan dari syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Anadul hakir, orang yang terhina dina, yahkidu alal afadil, fadlahum wa syarufahum. Memang seperti itu kebiasaan mereka. Mereka selalu dengki saja, selalu iri dengki kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Disebabkan karena keutamaan dan juga kemuliaan orang-orang tersebut. Wa kullu hamihi an yanala minhum. Dan tentunya segala macam keinginan si orang hina dina ini an yanala minhum wa yuwallisu sam'atahum ya. Sam'atahum. Segala yang diharapkan oleh orang yang terhina dina ini memang lazimnya ya mereka ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mulia. Tapi bukan cuman itu, ya bukan cuman ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia dengan jalan yang salah. Nah, namun mereka juga di sini disampaikan yuwallisu sam'atahum, mencoba untuk mencoreng kemuliaan, kehormatan orang-orang yang mulia tadi. Wa ma asra'a ma yanalu minasyurufa bisabbihi. Nah, cuman perlu diingat di sini disampaikan oleh penjelas dari Diwan Imam Syafi'i ini, wa ma asra'a ma yanalu minasyurufa bisabbihim. Karena hinaan, cacian mereka terhadap orang yang mulia itu justru sebetulnya kemuliaan, jadi betapa luar biasanya cacian mereka terhadap orang-orang yang mulia justru tidak akan memperoleh apa yang mereka inginkan ya, justru tidak akan memperoleh kemuliaan ya yang mereka inginkan dengan cacian, karena jalannya salah. Menginginkan kemuliaan dengan jalan yang salah itu tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wal Imam Syafi'i rahimahullah qad ibtala bimisli haula'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ini juga sudah pernah diuji beliau ini dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang mulia, orang-orang besar terdahulu ya. Tapi dia ini Imam Syafi'i memiliki pendapat ya, memiliki pandangan yang tentunya ini bisa jadi teladan bagi kita semua ya. Nah, bagaimana teladan atau pandangan beliau itu? Nah, ternyata beliau menyampaikan bahwa an yatazayada al-insanu rif'atan. Kata beliau seperti itu. Fala yanzil ila mustawahu. Nah, justru yang namanya orang itu dengan dihina itu kemungkinan besar akan semakin bertambah kedudukannya.
semakin besar akan bertambah kemuliaannya. Dan tentu fala yanzil ila mustawahu, tidak sekali-kali akan turun posisinya sehingga menyamai orang yang hina itu, tidak akan gitu. Ini harus dipahami oleh kita bersama tentunya ya. Ini pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Inna hadza huwa shawab. Ya betul, memang pendapat Imam Syafi'i ini sangat betul sekali. Walaisa aiban, tentu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Tentu bukan suatu aib, bukan suatu yang cacat celak gitu ya. Innamal aib an yubadilahu saban bisabin. Nah justru yang namanya aib, yang namanya tercela itu adalah kalau ada celaan kita balas dengan celaan yang semisal. Jadi debat kusir, saling cela mencela, itu yang salah. Jadi sebetulnya dengan celaan itu orang yang mulia tidak akan turun derajatnya sampai jadi hina, tidak akan. Yang justru membuat hina kalau orang mulia itu melayani kehinaan ya, melayani dengan hina ya, melayani orang-orang yang hina ini dengan jalan yang hina pula, maka akan menjadi hina. Nauzubillah. Ini yang tidak boleh. Gitu. Ini yang dimaksud dengan enamal aib an yubadilahu saban bisabi. Ini yang dimaksud seperti itu. Wala ya wala natarrofa anisabbihi. Jadi nah justru sebagaimana tadi disampaikan, pendapat Imam Syafi'i itu sangat betul sekali, bukan suatu hal yang salah ya. Kalau misalnya orang yang mulia dia tidak melayani dengan cacian yang serupa, karena saling mencaci ini adalah yang disebut dengan kehinaan justru itu. Saling caci mencaci gitu. Allah natarofa an sabihi. Jadi perlu diperhatikan bahwa sekali-kali tidak akan mulia dengan celaan itu ya. Ala wa inna hadza suluk al-qawim yanba'u min takdiril imam li nafsihi. Jadi kita memahami ya sikap Imam Syafi'i seperti ini, sikap Imam Syafi'i yang begitu mulia, yang berharga ya, as-suluk al-qayyim, sifat perangai sikap Imam Syafi'i yang berharga ini yang bau memang merupakan lahir min takdiril imam li nafsihi, dari kapasitas ya, dari kapasitas atau katakanlah penghargaan Imam Syafi'i terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi kapasitas dirinya muncul dari memang kualitas Imam Syafi'i sendiri. Kualitas beliau memang seperti itu. Wa ijatuha alaih, dan juga memang yang kemuliaan yang dimiliki beliau. Wa ila la makannaha min kulli nadli hakir ya, li takil ya, li taqoyuli lahu so'an ya, so'ain gitu maksudnya. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki keunggulan jiwa yang tadi disebutkan itu, nah pasti Imam Syafi'i itu akan melakukan, katakanlah, pasti beliau ini akan membuat dirinya ini terhadap orang-orang yang tadi hina-hina itu membalas dengan yang serupa atau dengan yang lebih buruk lagi. Jadi kalau orang mulia itu tidak akan membalas cacian, tidak akan membalas hinaan dengan yang lebih hina dan yang lebih jelek lagi, tidak akan. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Aroka atas alani. Nah, makanya
kita tentu istilahnya itu bertanya-tanya ya, bagaimana misalnya minal nadli, bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai orang-orang yang hina dina ini. Ujibu, nah maka dijawablah oleh beliau ini, kuluman kana khosisil asli hakiron fahuan nadlu wal jamu anzal. Jadi nadlu hina, ini anzal orang-orang hina maksudnya. Nah, orang-orang hina ini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang khosisul asli hakiron, yang mereka memang pada asal mulanya memang sudah memiliki kehinaan. Orang-orang yang asal mulanya karakternya terbiasa dengan kehinaan. Fata'udu fatas'alu. Engkau ya pasti kembali bertanya, madzakola, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i muamalatil anzal, berkaitan dengan sikap beliau terhadap orang-orang yang hina dina ini. Wa yujibu Syafi'i, Imam Syafi'i menjawab, idza sabani nablun tazayyadtu rif'atan. Kalau orang hina, ya kalau si hina ini mencaci aku, maka bertambahlah derajat diriku. Wa mal aib illa an akuna musabibuh. Wa mal aib illa an akuna musabibuh. Yang namanya aib justru sumbernya dari diri saya. Makanya kalau orang yang hina ini dia melemparkan aib kepada diri kita, ya kan? Padahal yang tahu aib diri kita kan diri kita, bukan orang lain gitu. Makanya ya percuma gitu, gak akan tepat sasaran gitu. Malah yang ada malah menunjukkan aib orang itu sendiri terhadap kita atau terhadap orang lain. Walau lam takun nafsi alayya azizatan. Sekiranya diriku ini, jiwaku ini tidak mulia ya, sekiranya diriku ini tidak memiliki kemuliaan, lamakan tuha min kulli nadlin tuharibu. Nah maka aku akan perkuat diriku ya, aku akan perkuat diriku dengan kemuliaan tersebut. Dengan jalan apa? Dengan jalan memerangi segala yang hina. Jadi dengan memerangi segala yang hina, maka aku sebetulnya sedang memuliakan diriku. Walau anani as'ali nafsi wajadani, sekiranya aku itu hanya berupaya untuk kepentingan diri sendiri, wajadani, enggak akan mendapatkan aku, kau akan menemukan aku kasirat tawanil lilladzi ana talibuh, banyak melalaikan. Aku bakal terlihat banyak melalaikan sesuatu yang memang menjadi kewajibanku. Jadi beliau menyampaikan, jadi yang beliau lakukan itu sebetulnya hanyalah menjalankan kewajiban. Seperti itu ya. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena itu, orang yang terbiasa menjalankan kewajiban, tugas yang mulia dari Allah, nah maka tentu dia tidak akan terbebani oleh cacian orang lain terhadap dirinya sendiri, karena dia fokus. Dia fokus, tujuan hidup dia itu fokus, bukan untuk membela dirinya, bukan untuk memulia-muliakan dirinya oleh dirinya, bukan. Tetapi kemuliaan itu memang muncul karena dia menjalankan tugas, menjalankan amanah itu. Makanya dalam bait ini disampaikan, walau anani asalin nafsi wajadani. Seandainya aku cuman bertujuan untuk tujuannya diri sendiri, seandainya aku memiliki tujuan itu hanya untuk diri sendiri, atau seandainya kepentinganku untuk diri sendiri saja, nah wajadani kasuratawani lilladzi ana talibuhu, pasti engkau dapatkan aku sebagai orang yang senantiasa melalaikan kewajiban. Nah, kasuratawani lilladzi ana talibuhu, pasti gitu kan, aku banyak melalaikan kewajiban gitu ya, kewajibanku. Walakin nani,
tetapi aku itu sebetulnya as'ali anfa sohibi. Aku cumanlah orang yang ingin bermanfaat bagi orang lain. Wa arun ala sab'ani in ja'a sohibuhu. Ini menarik sekali ya. Sangat memalukan, ya, sangat memalukan tentunya bagi orang yang kekenyangan. Ini orang yang kenyang itu sebagai istiarah dari orang yang mulia. In kana ya in ja'a sohibuh. Jadi kalau ini sangat memalukan bagi orang yang kekenyangan, ya, kenyang dengan kemuliaan. In ja'a sohibuh. Kalau orang lain, tetangganya misalnya ya, termasuk orang-orang yang mencela orang yang mulia tadi, kelaparan, kekurangan, kesulitan, gitu. Ya, kelaparan hakiki karena kekurangan kemuliaan tadi. Nah, ini poin yang keempat gitu. Jadi kata beliau, aku ini hanyalah orang yang mencoba untuk bermanfaat bagi orang lain, gitu. Dan suatu yang jelek sekali kalau orang yang sudah kenyang dengan kemuliaan membiarkan orang lain itu kelaparan dengan kemuliaan tadi itu. Nah, ini luar biasa. Nah, selanjutnya dari bait syair ini, arah kataku bada hadin nasihah goliyah. Bagaimana pendapat kamu mengenai setelah nasihat atau setelah syair Imam Asy-Syafi'i yang luar biasa ini? Bagaimana pendapat kamu? Pasti kan kita punya pendapat. Nah, maka kesimpulannya adalah sederhana ya. Inna Syafi'i laisya ananian. Imam Syafi'i bukanlah orang yang ananian, orang yang suka memuji diri sendiri atau orang yang ingin dihargai, orang yang dia ini demi kepentingan dirinya sendiri dan sebagainya. Walakin yusiru ghairuh ya, ghairuhu ala nafsi. Tapi justru Imam Syafi'i ini adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Wa min ajli zalika narahu yas'a li naf'i sahibah. Karena itu jelaslah engkau lihat Imam Syafi'i dalam syair ini dia sebetulnya mengemban tugas untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah yang membuat dia ini tidak apa namanya? Inilah yang membuat dirinya itu kebal dari cacian orang, makian orang. Itu yang membuat kebal itu adalah misi mulia yang kita emban. Kalau kita punya misi mulia, punya amanah mulia, punya tugas yang jelas dalam hidup ini, maka kita tidak akan tersibukkan oleh cercaan cacian orang-orang lain gitu ya. Fa'arun ya ala sab'an an yabita wajarhu ja'i. Tentunya yang namanya memalukannya, makanya sangat memalukan sekali bagi orang yang mulia itu. Orang yang mulia tidak akan membiarkan orang-orang dia dirinya tidur dan tetangganya dalam kelaparan. Ini syiar saja. Jadi orang mulia itu sebetulnya mengapa mereka tidak mencaci, membalas cacian orang-orang yang hina itu? Nah, karena di dalam diri orang yang mulia ini tersimpan sebuah kemuliaan, memuliakan orang lain, tersimpan sebuah keinginan bagaimana caranya bisa orang lain yang menghina kita itu justru bukan kita balas menjadi hina lagi, bukan, tapi justru orang menghina kita ini mudah-mudahan menjadi orang yang mulia lagi. Makanya kita tidak balas supaya dia menghentikan cercaannya hanya sekali saja. Nah, inilah. Jadi kalau hidup kita itu fokus dengan amanah yang kita emban, maka celaan cacian orang itu tidak akan berguna dan tiada manfaat. Bahkan cacian dan cemoohan, celaan dan sebagainya kepada kita, ya itu tiada artinya. Itu betul-betul tidak akan berpengaruh bagi diri kita karena kita memiliki visi dan misi kehidupan.